Budi harusnya. Edi juga emosi teman. Apa nih kok tiap mulai September aja, tiap tahun tuh ada aja. Dari yang Ustadz ditusuk lah, ya macam-macam ya, masjid mimbarnya dibakar lah. Udah nusuk ngaku PKI juga lagi kan, aneh kan. Udah kacau lah nih. Tapi ya kita harus benar Pak Gatot bilang, memang kita harus waspada, betul. Jangan main-main lah. Kalau PKI tetap ada, ideologi tetap ada, manusianya berganti lah. Bisa masuk dia ke agama Islam, bisa masuk ke Kristen, bisa masuk ke macam-macam, bisa masuk ke pemerintahan sekarang. Mohon maaf Pak, saya perkenalkan dulu, nama saya Untung Mufreni Ahmad Yani. Saya putra ketujuh dari 6 bersaudara, di atas saya perempuan semua. Jadi kebetulan pas saya lahir itulah namanya Untung. Untung dapat laki-laki. Nah, kemudian 4 tahun kemudian adik saya lahir, namanya Irawan Surahediani. Ini ada apa namanya ya? Dibilang kebetulan, dibilang juga kok udah ada kayak tanda-tanda. Jadi tanda-tandanya itu kalau Pak Sarwo Edi bilang, kamu untuk pemberontaknya namanya Kolonel Untung. Tapi yang memberantas PKI sampai di Jawa Timur namanya Edi, Sarwo Edi. Ya, secara kebetulan. Ya. Tapi setiap dia bicara ketemu kita, pasti dia ngomong itu Pak, pasti itu. Kenapa Pak Sarwo ngomong kayak itu? Karena dia cinta betul dengan Pak Ahmad Yani. Dari mulai Purworejo, Peta, dan seterusnya, mereka berdua. Ya, mereka berdua. Mana yang lebih senior? Ayah nih Pak. Tidak terlalu jauh, cuman ini. Tapi bareng terus Pak, bareng terus. Nah, kembali kita ke rumah kediaman sini. Malam Bapak masih terima tamu Panglima Jawa Timur ya, Pak Basuki Rahmat. Jam berapa? Jam 10. Jam 8 lah. Jam 8 ya, karena ada juga kawan-kawan dari AMN datang juga ke sini. Itu masih dikasih Pak Yani, kasih pisang makan rame-rame gitu. Nah, kemudian setelah tamu pulang, telepon berdering Pak, sekitar 2 kali ya. Telepon berdering 2 kali, yang terima Mbak Ruli. Apa yang ditanya? Cuman bilang, Bapak ada nggak di rumah? Nah, ini halo, ditutup. Begitu lagi telepon yang kedua. Mbak Ruli juga yang terima, tapi jawabannya cuma gitu, cuma nanya aja Pak. Nah, jam 10 malam, Ibu Yani pamitan karena besoknya dia ulang tahun Pak, 1 Oktober. Pamitan sama Bapak, kalau orang Jawa, Ibu orangnya agama Islam, cuman kejawaannya cukup kuat Pak. Jadi istilahnya kalau kita, Ibu itu tirakata. Berangkatlah Ibu dengan ajudan, adiknya, kakaknya Ibu, temannya Ibu, dan pengawal yang biasa melekat di Bapak, ini dari CPR, yang biasa melekat. Suruh ikut sana semua. Nah, berangkatlah Ibu ke sana. Jadi waktu kejadian malam itu, subuh itu, Ibu tidak ada di rumah. Yang di rumah hanya kami. 8 anak, 2 pembantu perempuan, sama 1 regu dari batalion yang di Roksi. Pak Latif ya, waktu itu Pak Latif, Kolonel Latif. Latif. Ya.
Seperti biasa sudah kami tidur semua, malam juga. Saya, Edi biasanya tidurnya sama bapak sama ibu satu kamar biasanya. Tapi kebetulan malam itu tidak, jadi bapak tidur sendiri. Edi di kamar situ, saya sama kakak lah di belakang situ. Mbak Yuni, Mbak Amelia ada di kamar belakang sana. Jam 3:30, kira-kira jam 3:30, datanglah ini rombongan. Bukan sedikit Pak, banyak. Kami lihatnya banyak, kenapa? Waktu rekonstruksi, memang betul banyak Pak. Mereka mau masuk lewat pintu depan sini, dikunci. Akhirnya masuklah lewat pintu belakang sana. Dan nanti kami tunjukkan di belakang sana. Edi bangun, nyari ibunya. Dialah pertama yang berjumpa dengan Cakrabirawa. Hanya 5 orang yang masuk ke dalam, Pak. 5 orang. Yang lainnya ya di belakang situ banyak. Kemudian Cakrabirawa, Bapak ada lagi masih tidur. Edi bilang, tolong bangunkan. Mungkin saya langsung lanjut cerita aja ya. Tolong bangunkan, dibangunkanlah sama Edi. Keluarlah Edi duluan sampai belakang, kemudian Bapak. Nah, pas di depan sini, ini yang ditanya ini kan bintang 3 Pak, Jenderal, Kepala Staf Angkatan Darat, yang nanya prajurit. Menteri ya? Panglima Angkatan Darat. Iya betul. Jadi dia dibentak sama Cakrabirawa, yang pangkatnya hanya sersan, dia pasti marah lah. Itu dia. Kira-kira begitu. Ada gambarnya. Nah, itu siapa yang lihat? Yang lihat Edi. Nah, karena dia ada di belakang sini, di sini dia dekat mesin di lorong sini. Di gang sini lah. Dipukul salah satu Cakrabirawa itu seperti di film. Nah kemudian yang satu orang langsung nembak, senjatanya masih ada dalam jenisnya Thompson. Jadi diberondong Pak, diberondong. Setelah mukul, Bapak tutup pintu, kan mau ganti baju dulu. Kan tidak mungkin ketemu Pak Presiden pakai piyama, kan udah nggak mungkin kan Pak. Nah, kemudian tutuplah pintu, Bapak bilang saya ganti baju dulu. Begitu tutup pintu, begitulah ditembak dia. Berondong ya. Saya keluar, karena udah rapi nih kan. Saya keluar dari kamar, saya sembunyi di belakang bar itu. Saya lihat Bapak jatuh, saya coba mau peluk, Cakrabirawa bilang nggak boleh. Kemudian saya lari ke dalam kamar, membangunkan kakak-kakak, cuman udah pada bangun, karena tembakannya begitu keras Pak. Rondongannya itu, keras sekali. Bangun semua, dan saya cuma bilang, Bapak ditembak. Kemudian kita lari, ikutin Bapak dari belakang. Bapak cuma dipegang kakinya, dua-duanya, seperti nyeret binatang gitu. Saya lihat lagi ini, kita ngejar dari belakang. Mbak Yuni sama Mbak Amelia dan tidur di belakang, mau keluar pintunya pun dipegangin oleh Cakrabirawa itu. Jadi nggak bisa keluar juga, tapi akhirnya setelah mereka sudah sampai luar sini, baru bisa kita ini. Mau kita kejar sampai ke sini, depan, satu Cakrabirawa udah pegang senjata, yang keluar kami tembak. Jadi akhirnya kami ya hanya menangis saja. Ibu tidak ada. Tidak berapa lama ibu datang. Ibu datang, kita masih di belakang. Udah nggak dikasih tahu, datang sendiri aja. Siapa? Ibu. Iya, datang sendiri. Kita nggak bisa telepon, Teleponnya putus, Bu. putus Diputus. semua. Ya cuma ini insting aja ya kalau gitu. Iya, memang mau pulang. Pagi. Nah, ibu sampai cuma bilang, non ada apa, non. Ibu, Bapak udah nggak ada Bu, Bapak ditembak tadi bilang itu. Ibu masuk sini pingsan dia, lihat darah berceceran di sini. Angkatlah ibu ke kamar. Ibu keluar lagi, dia lihat darah lagi, dia ambil baju Bapak yang terakhir dipakai malam, baju. Diusaplah itu darah, diusaplah ke mukanya. Kemudian dibungkus
baju itu. Kemana ibu pergi, Bawa. kemana ibu tidur, itu selalu dibawa. Karena saking cintanya. Iya. Dan ibu selalu bilang bapakmu sudah nggak ada. Padahal ajudan masih bilang bapak ada di istana katanya, sudah dirawat. Jadi kita semua sudah agak lega gitu ya. Tapi ibu saya bilang enggak, bapakmu nggak ada, sudah nggak ada. Sudah, kami sudah dikasih tahu, apa udah tidak ada. Yang penting kamu harus sekolah. Sekolah, kamu nggak boleh jajan, nggak boleh kemana-mana, makan di rumah. Itulah yang kami dengar dari ibu. Kita masih kecil-kecil, Mbak Ruli, Mbak Eni sudah mahasiswa. Saya masih kelas 5 SD. Edi masih kelas 1. Kecil-kecil. Yang lain perempuan semua kan. Mbak Amelia, Mbak Yuni, Mbak Yui, Mbak Nani. Tapi pesan ibu hanya itu. Nggak boleh kau makan di luar, pokoknya jajannya nggak ada, pulang ke rumah. Ini keadaannya sudah lain. Sudah berat memang buat kami yang ditinggal oleh ayah atau bapak yang kita lihat sehat walafiat, nggak ada penyakit apa-apa. Tapi jam 3:30 pagi kita sudah tidak lihat lagi. Jam 4 hilang. Kami diberitahu jenazah para jenderal dan perwira ketemu di lubang buaya, yang kasih tahu adalah seorang polisi. Namanya Pak Sukitman. Kapan itu? Langsung dibawa ke sini, Bu. Mbak sini tanggal 2, 3 itu udah dicari kan. Nah, ada pertempuran juga di Halim. Ada pertempuran di Halim. Ada korbannya juga kok, Pak Susul, nggak salah 1 orang. Hari kedua atau hari ketiga dibawalah si Pak Kitman sini. Hanya dia yang bisa, meskipun Kopassus juga nyari juga, tapi kan itu kok kamuflasenya banyak, Pak. Lubang-lubang itu. Nah, cuma Pak Kitman itu yang tahu di mana letak jenazahnya. Bapaknya. Ini berita kan macam-macam, Pak. Kalau sejak mulai September aja tidak ada penyiksaan. Ya, nggak ada penyiksaan. Buktinya ada kok. Gimana? Masa mau ngarang, buat apa kita ngarang? Iya kan, Bu? Mohon maaf, kadang-kadang saya suka emosi juga kalau dengar kayak gini. Iya kan? Di sini aja udah kayak gitu. Apalagi di sana yang masih hidup kan gitu. Masa kita ngarang cerita sih yang benar aja? Kan nggak benar gitu jadi. Itulah kadang-kadang kita emosi. Mungkin Pak Ruli juga emosi, Mbak Yudi harusnya, Edi juga emosi, teman. Apa nih kok tiap mulai September aja, tiap tahun tuh ada aja. Dari yang ustadz ditusuk lah, ya, macam-macam ya, masjid mimbarnya dibakar lah, udah nusuk ngaku PKI juga lagi kan, aneh kan, udah kacau lah ini. Tapi ya kita harus benar Pak Gatot bilang, memang kita harus waspada, betul, jangan main-main lah. Kalau PKI tetap ada, ideologi tetap ada, manusianya berganti lah. Bisa masuk dia ke agama Islam, bisa masuk ke Kristen, bisa masuk ke macam-macam. Bisa masuk ke pemerintahan sekarang. Udah banyak. Tahu aja. Faktanya begitu ya, Bang. Iya. Mereka nggak ini aja, kita nggak berani ngomong. Iya. Dan jangan coba-coba bicara. Nanti yang marah banyak, Pak. Nah, Berarti yang marah tuh orang dia tuh. Ya, iya. orang kita, Pak. Dulu udah PKI ngomong macam-macam. PKI itu kan dilarang, Pak, masalahnya kan. Udah dilarang. Terus dia bilang nggak ada penyiksaan. Waktu Bapak diangkat aja talinya putus, turun diangkat lagi lehernya mau putus kok sudah. Kan ada ininya. Ada yang ngomong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong marinir yang masuk ke dalam. Iya. Satu udah meninggal, masih ada 2 kalau nggak salah. Si marinir masuk ke dalam. Kami keluarga udah nggak bisa lihat lagi jenazah. Kami datang ke rumah besar hanya lihat peti. Selesai. Kemudian kami juga tidak diizinkan untuk lihat ya mungkin dimandikan apa, tidak diizinkan. Kemudian tanggal 5 Oktober Bapak pernah pesen, nanti tanggal 5 Oktober ini ke kami Pak, ke tukar menterinya.
semua bolos ya sekolah, nggak ada yang sekolah. Tanggal 5 Oktober, lihat defile angkatan bersenjata. Hari ulang tahun TNI apa, angkatan bersenjata. Supaya ceritanya lain. Jadi 5 Oktober kita nganterin Bapak dari Mabesat ke Kalibata. Iya kan? Memang kita nggak sekolah jadinya kan? Kita antar Bapak disuruh. Itulah terakhir kami lihat Bapak ya malam itu aja. Nggak lihat lagi sudah. Yang hebatnya lah Ibu Yani. Gimana dia membesarkan dari Baruri sampai di 8. Memang dia istri Menteri Panglima Angkatan Darat. Memang. Tapi kan dia juga berusaha. Dia kan nggak bisa diminta saran, minta sini, minta sana. Ibu pada nggak mau. Akhirnya dibikin warung sembako. Jualan di Bangka. Ada tanah nggak begitu besar, ibu bikin warung situ.